Dan itu menurut saya kalau publik itu sangat Teredukasi lah. teredukasi. Tadi saya poin bagus dari Mas Awalil, betul sih. Dan bahkan menurut saya dalam catatan saya di antara semua ekonom baru Mas Awalil ini yang mengangkat LKPP. Karena sebenarnya kalau kita ingin menganalisa pemerintah ya dari LKPP. Dan orang bisa melihat kegiatan pemerintah tuh dari situ. Misalnya orang selalu ribut infrastruktur. Infrastruktur itu dari pos apa? Gitu loh. Ya betul. Itu yang kita belum ya. Yang terkait negara ini 3 ini, LKPP, Iya. laporan keuangan pemerintah Iya. pusat, laporan keuangan BI atau Otoritas Iya, Moneter, iya. laporan keuangan pelaksanaan dana jaminan sosial, baik Iya. BPJS Kesehatan maupun BPJS Iya. konsolidasi laporan keuangan BUMN sebetulnya. Apa kaitan antara operasi moneter dengan Iya. fiskal? Nah, iya, Ini kan antara kaitan dua laporan keuangan ini. Apa kaitan antara dana jaminan sosial dengan stabilitas misalnya? Apakah benar BUMN sudah menjadi agent of development kaitan ini? Iya. Ya itu memang harus dilakukan. Tapi kalau itu dilakukan, mungkin pemerintahnya nggak siap Iya. juga. Biasanya data laporan keuangan pemerintah pusat, Iya. laporan BI, laporan segala Iya. macam, itu ada mas. Kalau kita masuk ke websitenya badan anggarannya Senat, Parlemen lah ya. Parlemen. Nah, itu kita Jadi kan begitu ya. Iya, kalau kita sekarang nggak bisa desak pemerintah, kita desak Ya, DPR. DPR itu bersidang mas untuk menerima. Jadi ada undang-undang lagi, tapi nyaris tidak banyak yang dengar ini. Ada undang-undang tentang realisasi APBN. Nah, tapi saya sudah perhatikan pembahasannya itu hanya di pleno sejam 2 jam gitu lah. Artinya berarti kan ya mohon maaf ini, mudah-mudahan saya tidak benar nih pada anggota DPR atau anggota DPR karena pleno itu berarti kan nggak baca tuh LKPP-nya. Iya. Ketika laporan realisasi sesuai undang-undang yang Mas Oleh katakan, dia akan menjadi dinamis bukan ketika DPR mengatakan ya ini udah WTP, tapi DPR mengkuliti angka-angka yang sudah WTP itu, mempertanyakan sehingga akhirnya publik bisa belajar. Publik belajar. Ternyata kualitas aset produktif kita segini. Kali ini kembali kita berbincang dengan Mas Yanwar Rizky. Beliau ini seorang ekonom, seorang konsultan, analis, dan memiliki beberapa pengalaman teknis juga ya. Nanti silakan dicari di mesin pencari. Nah, karena saya biasa berdiskusi dengan beliau, salah satu yang biasanya menjadi rujukan saya untuk bertanya atau membandingkan pikiran adalah tentang keuangan pemerintah ya, lebih khusus lagi tentang akuntansinya. Saya kurang menguasai akuntansi. Banyak hal yang saya pelajari dari beliau. Nah, kali ini saya mencoba berbincang, kita berbagi dengan para pembelajar ekonomi semua tentang apa yang disebut dengan laporan keuangan pemerintah pusat. Saya kira kita perlu menajamkan kembali ini karena dalam berita-berita media itu LKPP ini ya hanya keluar berita ketika penyerahan dari Sri Mulyani kepada BPK. Itu hanya berita saja menyerahkan LKPP unaudited. Kemudian ketika diserahkan kepada DPR itu juga pengumumannya hanya meng-highlight rilis, kalau boleh ini penilaian saya dari BPK atau dari pemerintah sendiri bahwa untuk LKPP tahun ini pemerintah kembali memperoleh penilaian WTP wajar tanpa pengecualian. Kemudian dari 86 organisasi lembaga kementerian dan lembaga hampir seluruhnya juga WTP, itu yang kita dengar di publik. Ya. Tetapi aspek-aspek lain dari LKPP itu jarang diberitakan oleh media. Bahkan kalau mau jujur ya, diskusi-diskusi para ekonom di kampus kah, di manakah, saya sangat jarang loh melihat topik LKPP ini. Kalau pertumbuhan ekonomi, terus program apa itu kan banyak tuh diskusinya investasi. Tapi LKPP, APBN juga masih lah ada diskusinya. Tapi giliran LKPP-nya itu jarang. Nah, mungkin Mas Yanwar bisa berikan gambaran umum dulu LKPP itu bagaimana dan apakah penting itu menjadi wacana publik. Gitu, Pak. Ya, justru kalau kita ingin menilai pemerintah, gitu ya, itu dari LKPP. Ya, jadi artinya LKPP itu kan mencerminkan semua aktivitas pemerintah. Kan gini, LKPP ini kan mendasarkan kepada standar akuntansi pemerintahan Standar akuntansi pemerintah, SAP ya. SAPI. SAPI ya. Standar akuntansi pemerintahan Indonesia. Nah, kenapa ada standar akuntansi? Karena akuntansi itu kan menjembatani antara manajemen ya yang membuat laporan keuangan, mediumnya itu adalah laporan keuangan,
laporan keuangan ini dibaca oleh orang yang untuk menilai manajemen. Jadi ada agensi teori itu loh Mas, antara eksekutif, kalau dalam ini manajemen adalah pemerintah ya, Iya. eksekutif, kemudian ada pemegang saham, dalam hal negara ya pemegang saham kan diwakili rakyat, legislatif, ya kan? Ada yang agensi ketiga adalah stakeholder yang lebih luas, ya kita sebagai rakyat. Jadi agensi teorinya manajemen eksekutif, legislatif pemerintahan, kemudian stakeholder yang lebih luas. Nah, siapa yang menjamin bahwa apa yang dikomunikasikan oleh eksekutif ke legislatif maupun ke stakeholder itu Iya. benar? Itulah dibentuk yang namanya standar akuntansi. Standar akuntansi. Ya kan, standar akuntansi. Untuk memastikan bahwa pemerintah itu memberikan laporan ataupun catatan itu sudah sesuai dengan standar akuntansi, ada juga standar pemeriksaan. Ada standar Nah, pemeriksaan. standar pemeriksaan ini standar BPK. Oke. Nah, intinya adalah bahwa laporan keuangan yang berdasarkan pemerintah pusat, ya, eksekutif, manajemen gitu ya, itu disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, itu harus diperiksa dulu oleh auditor yang dipercaya sebagai independen, dalam hal ini BPK. BPK. Nah, apa yang diperiksa oleh auditor? Pertama, kewajaran memang. Kewajaran tuh intinya apa? Bahwa apa yang ditulis, apa yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi. Oke, itu ya. Jadi ini yang orang selalu bilang, misalnya gitu ya, orang selalu bilang, dari BPK wajar tanpa pengecualian WTP, tapi kok ada korupsi? Karena yang namanya wajar tanpa pengecualian itu yang dinilai adalah penyajian. Penyajian laporan. Penyajian laporan. Jadi kalau laporan keuangannya sudah disajikan, dicatat, diakui. Jadi akuntansi itu kan pertama, Iya. dia mengakui dulu Mas, mengakui transaksi. Ini Iya. hukum. Ya. Apa dasar mengakui ini? Iya. Ketika setelah dasar mengakui, dia mengukur. Ini yang diatur dalam standar akuntansi. Iya. Jadi misalnya pemerintah Iya. membayar gaji pegawai, diakui pemerintah membayar gaji pegawai. Apa yang diatur dalam standar? Berarti gaji pegawai ini ada transfer dari pemerintah pusat ke daerah misalnya. Itu standar, dokumennya, ya kan? Nah, gaji pegawai ini diukurnya pakai apa? Ini diatur juga oleh standar akuntansi. Ya. Oh, diukurnya pakai Standar. cash basis atau arus cash basis ya. Ya, oke. Cash basis itu artinya apa? Berapa pemerintah transfer, berapa yang tercatat dokumen, itulah yang dicatat pada akhirnya. Nah, kita bicara ada 3 dalam standar akuntansi. Mengakui sebuah transaksi hukum, Mengakui, kemudian mengukur, kemudian mencatat. Ketika mengukur, itu ada 2 Mas. mencatat ya. Ada yang disebut dengan cash basis, Cash basis, ada yang disebut dengan accrual basis. accrual basis, Kalau cash basis ini intinya adalah ya tunai lah. tunai. Berapa yang keluar, Ya. itu yang diakui. Kalau accrual, kita mengatakan bahwa hari ini saya sudah mengakui ada transaksi dengan Mas Awalil. Tapi nanti transaksi itu sebenarnya masih tahun depan, tapi saya sudah akui saat ini. Akui. Sehingga harus saya ukur, diukurlah accrual, Accrual namanya ya. ya kan? Nah, untuk standar akuntansi pemerintahan Indonesia sesuai dengan yang dinyatakan juga dalam Undang-Undang Keuangan Negara, kita itu arus kasnya adalah kas tunai menuju accrual. Ya, tengah-tengah berarti. Tidak Enggak juga ya. Jadi kita sama sekali tidak mengakui accrual, Mas. Oh, itu sebenarnya tidak mengakui accrual. Tidak mengakui accrual, tapi bahwa nanti ketika dia masuk neraca ada sesuatu yang ada konsekuensi accrual baru diakui. Jadi prinsip dasarnya ya kita ngelihat laporan keuangan pemerintah pusat ini nggak serumit kita ngelihat perusahaan-perusahaan. Ya, karena kalau perusahaan accrualnya lumayan. Jadi kalau bahasa gampangnya laporan keuangan pemerintah pusat ini ya sama juga dengan warung rokok lah misalnya. Berapa dapat, berapa bayar, berapa bayar, berapa sisa, berapa yang nanti sisa, yang jadi aset masuk ke aset. Nah, jadi karena pendekatannya arus kas, laporan keuangan pemerintah pusat itu dimulai dari, jadi kalau yang mengakui juga accrual bisa dimulai dari neraca kan. Ada aset, ada liability, liability itu ada hutang, ada modal, ada laporan rugi laba. Transaksi itu bisa berawal dari neraca baru ke rugi laba. Tapi kalau cash basis mulainya tuh dari rugi laba. Jadi artinya apa? Berapa penerimaan negara yang diterima negara? Catat itu cash basisnya. Berapa pemerintah melakukan pengeluaran? Ya.
pendapatan kurang pengeluaran. Kalau dia defisit, dibiayai oleh apa? Hutang. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Ya. Dan ini dari biaya hutang, nah nanti ada yang namanya saldo anggaran lebih. Ya. Ini nanti masuk ke neraca. Saldo anggaran lebih ini kalau di perusahaan namanya laba ditahan. Laba ditahan. Mirip itu. Nah, mirip. Laba ditahan saldo anggaran lebih ini masuk ke neraca, menambah struktur modal pemerintah di ekuitas pemerintah. Ini menjadi akrual di sini. Menjadi akrual, tapi dasarnya dari cash basis. Jadi dasar utamanya itu cash basis. Cash ya? basis. Jadi kalau kita ngelihat APBN, cara penyusunannya gimana? Cash basis. Jadi pemerintah itu merencanakan akan dapat duit berapa, penerimaan negara. Pemerintah merencanakan belanja berapa, defisitnya sesuai dengan konsensus 3% kan Mas? Hutang kan? Dalam hutang. Nah, ketika dia menerbitkan hutang, kan ada hutang yang diserap ini. Hutang ini juga dicatat di neraca. Ini juga cash-nya sudah dicatat di tahun berjalan, tapi kewajiban pokok, bunga, dan sebagainya menjadi akrual di neraca. Menjadi akrual di neraca. Ini yang disebut dengan cash basis menuju akrual. Oh, jadi akrualnya terbatas terutama kepada laporan neraca saja. Ya. Laporan realisasi tetap cash basis. Cash basis. Jadi hutang yang diserap berapa, cuman kan hutang ini enggak, nanti ada kewajiban membayar kan, tahun depan bayar berapa plus bunganya. Ini masuk ke komponen neraca menjadi akrual karena akan baru tahun depan. Nah, saya ambil contoh misalnya apa sih yang disebut dengan akrual gitu. Ambil contoh gini deh, yang sekarang orang ribut-ribut GoTo digital gitu. Mereka mencatatkan yang namanya goodwill. Goodwill itu selisih antara sisi di pasiva, Bas. Di pasiva itu kan ada yang namanya liabilities, ada yang namanya equity. Iya, ada modal. Selisih lebih ekuitas sama liability itu dicatatkan goodwill. Ini semua akrual. Makanya kan kalau orang bilang kita ngelihat transaksi perusahaan startup digital ini transaksi melukis langit. Iya. Karena belum terjadi semua ini. Jadi hanya berdasarkan akrual. Iya. Nah, ini yang karena mereka dibolehkan dalam standar akuntansi perusahaan ya. Akuntansi perusahaan. Nah, pemerintah kita tidak mengakui itu. Tidak pakai itu. Makanya orang selalu bilang, kenapa misalnya hutang BUMN tidak dicatatkan? Padahal PMN dicatatkan. Karena di BUMN-nya menganut akrual, Mas. BUMN kan perusahaan juga, dia menganut yang namanya transaksi-transaksi akrual. Sementara pemerintah hanya kasih modal ke BUMN, nanti BUMN kasih tunai dividen, begitu saja. Ya kan, begitu saja. Jadi artinya, tapi kalau pemerintah juga mengakui akrual, begitu pemerintah mengakui modalnya, pemerintah juga harus mengakui hutangnya. Nah, tapi karena tidak mengakui, tidak ada transaksi akrual yang betul-betul murni datang itu dari akrual gitu loh, Mas. Kalau tadi goodwill itu kan murni dari akrual. Nah, kalau sekarang kewajiban hutang pemerintah menjadi akrual setelah sebelumnya cash gitu loh, Mas. Sederhananya begitu. Masuk. Jadi yang dilakukan pemerintah itu. Nah, sekarang kalau orang mau mencermati kinerja pemerintah sebenarnya di situ. Nah, yang disebut dengan APBN yang dilaporkan oleh Menteri Keuangan itu kan realisasi di sini juga. Nah, artinya penerimaan misalnya, pemerintah mentargetkan berapa? Kita bicara anggaran kan? Karena kita prinsipnya cash basis. Kalau dia misalnya penerimaannya kurang, maka ada yang disebut dengan RAPBNP karena cash basis tadi. Harus menambah hutang lah, harus segala macam. Nah, dalam realisasi misalnya ternyata mendadak penerimaan kita melebihi target. Ya kan? Pengeluaran kita sesuai dengan target. Sehingga SAL akan lebih banyak, Mas. Nah, karena hutang hanya membiayai yang tadinya dianggap defisitnya lebih kecil dari rencana. Nah, jadi kalau kita ingin menganalisa kinerja pemerintah ya sebenarnya di situ. Termasuk sebetulnya dalam laporan keuangan selalu ada catatan atas laporan keuangan. CALK, karena itu tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Jadi kalau kita melihat penerimaan negara ketika dalam LKPP pemerintah pusat. Jadi kita mau tahu nih isinya apa. Kita sudah percaya bahwa laporan keuangan ini disajikan berdasarkan standar akuntansi karena menurut BPK wajar tanpa pengecualian. Artinya apa? Kita percaya angkanya
sudah disajikan berdasarkan standar akuntansi. Ya. Jadi ingin saya katakan WTP itu Tidak membuktikan korupsi atau tidak. Bukan. WTP itu juga bukan mengatakan pemerintah sudah berkinerja. Iya, WTP itu baru bagus mengatakan Iya. bahwa pemerintah sudah menyajikan laporan keuangannya Iya. sesuai standar. Iya. Nah, begitu kita sesuai standar, angkanya pasti kita lihat, ternyata setelah kita hitung, wah ini pemerintah ada yang salah nih. Iya. Itu tidak ada kaitannya dengan WTP. Iya. Tapi kita bisa menemukan angka analisis karena kita sudah diberikan data yang bisa kita anggap valid karena sudah dinyatakan WTP, Mas. Iya. Oke. Saya potong dikit, Mas. Jadi ini penting nih buat para pembelajar ekonomi ya. Saya ulangi tadi bahwa pemerintah itu melaporkan pengelolaan keuangannya. Salah satu yang utama dilaporkannya adalah realisasi APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Sesuai namanya terdiri dari pendapatan belanja. Nah, karena pendapatan dan belanja selalu tidak sama dan kebetulan kelajimannya kita adalah defisit, itu maka dibutuhkan utang. Utang dalam konteks arus ya, bukan posisi utang di tahun itu. Nah, itu dilaporkan di LKPP, kemudian di audit. Nah, kemudian keluar udah sejak tahun berapa ini, udah 10 tahun kan ya? Dari 2022 ya? Nah, 2002 ya? 2004 bentuknya LKPP dari 2004, tapi kita dapat WTP ini kalau nggak salah dari tahun 2014 itu sudah WTP, jadi sejak SBY sudah WTP. Nah, tetapi ini bagus nih dari Mas Yanuar tadi, WTP itu kuncinya adalah bahwa laporan tersebut itu sesuai, diperiksa telah sesuai dengan standar akuntansi ya, standar akuntansi pemerintahan. Nah, standar akuntansi itu tadi memuat tentang mencakup tentang bagaimana mengukur, bagaimana mencatat dan kurang lebih begitu, itu sesuai. Nah, tetapi tadi informasi yang menarik dari beliau itu adalah APBN itu pada dasarnya cash basis gitu ya. Cash basis itu kurang lebih ya secara real uang yang keluar dan masuk yang dicatat begitu. Jadi kalau di perusahaan itu ada yang namanya accrual basis. Di sini ada accrual tapi nanti untuk laporan yang sifatnya bukan APBN ya, tapi neraca kan? Neraca. Dampak dari ini ada neraca. Tapi kalau perusahaan tuh semuanya udah pakai accrual itu. Kalau perusahaan itu bisa dari mulai awal transaksinya sudah accrual. Kalau pemerintah itu transaksi awalnya cash, tapi menanggung konsekuensi masa depan itu hutang, dia menjadi accrual kewajibannya. Tapi itu akrualnya, tapi tidak ada yang murni dari akrual menjadi transaksi yang diakui. Jadi ini masuk lagi topik lain nih, nanti kita kembali ke sini. Berarti kan dari penjelasan Yanuar itu selain laporan tadi, realisasi tadi, otomatis ada laporan neraca ya. Kalau laporan realisasi itu kalau di perusahaan dia semacam laporan rugi laba, setaranya begitu. Neraca ya sama, ada neraca. Nah, di neraca ini kan ada aset ya toh di satu sisi, di aktiva, lalu di sisi pasifanya harusnya kalau di perusahaan kan ada kewajiban dengan ada modal, tapi di pemerintah ternyata juga disebut begitu kan, ada kewajiban, ada modal ya kurang lebih. Nah, tadi misal terjadi transaksi yang dicatat di APBN tadi, di laporan tadi yang sifatnya berutang, ya toh, nilai utangnya itu nanti di neraca nilai netonya masuk menambahi kewajiban. Begitu juga dengan seandainya pemerintah melakukan investasi ya kalau saya tidak salah ini, atau membeli aset tetap kan misalnya, membeli aset tetap berarti kan dia cash basis ya, membeli aset tetap dari belanja. Atau pemerintah melakukan investasi dari pembiayaan kepada BUMN, nanti tercatat di nilai netonya, tercatat di neraca sebagai aset ya. Ya, tadi kan kalau kita ngomong ketika dia muncul komitmen hutang, hutang yang diserap tahun itu masuk di laporan operasional, tapi kemudian angka kewajiban pokoknya masuk ke sisi pasifa, di sisi kewajiban. Nah, kalau misalnya pemerintah dalam hal belanja, Mas, ada belanja terkait dengan investasi, belanjanya dicatat di situ, barang investasinya masuk ke neraca ya. Gitu loh. Jadi ini yang disebut kas menuju akrual. Kas menuju akrual. Jadi artinya misalnya dari belanjanya itu ada pemerintah buyback surat utang misalnya. Nah, ketika dia buyback surat utang dicatat di belanja. Nah, si surat utang yang dibeli balik itu masuk ke aktiva. Ke aktiva. Karena kan dia belanja untuk membeli surat utang di pasar. Jadi treasury-nya dia. Tapi kalau ketika dia menyerap surat utang jadi kewajiban dia.
Oke, sebelum kembali ke situ, jadi LKPP ini satu dokumen. Nah, ketika diperiksa oleh siapa? BPK ya, BPK kemudian memberi keterangan dipecah-pecah ya, antara lain keterangan tentang realisasi APBN, keterangan tentang neraca diperiksa semua kan itu bagian dari LKPP. Nah, di luar soal LKPP, BPK kemudian membuat laporan yang kadang dua dokumen laporan, kadang satu yaitu soal hasil pemeriksaan internal itu loh, kepatuhan internal Mas, atau kepatuhan terhadap hukum, jadi dua tuh SPI ya. Nah, ini kan jarang sekali nih dibicarakan publik. Jadi yang ada kan tadi hasil LKPP-nya saja, padahal BPK itu kadang buat dua dokumen, kadang jadi satu tuh. Apa istilahnya tuh? Kontingensi. Pengadil internal, lalu dengan yang satunya kepatuhan terhadap undang-undang. Di situ yang banyak catatannya. Jadi yang catatan-catatan tadi kadang ada di situ. Nah, menurut Mas Yanuar ini arti pentingnya apa ini? Ada hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap prinsip internal maupun kepatuhan terhadap perundang-undangan itu. Oke, gini Mas, kenapa misalnya WTP-nya baru 2014 tadi kan dijelasin? Ya. Karena tadi ketika saya melakukan audit sesuai standar, satu saya mengakui. Mengakui itu kan harus ada dasar pengakuan saya apa. Karena pemerintah baru membuat laporan keuangan, misalnya pemerintah mengakui kilang minyak gitu. Dokumennya dasar apa? Nah, belum rapi. Kalau dasar dokumennya belum ada, istilahnya tuh dalam audit tuh vouching ya. Ketika di vouching oleh si auditor, ini main ngakui aja. Padahal dasarnya apa, mana dokumennya belum ada. Nah, makanya dia tidak memberikan WTP. Tidak wajar itu kenapa? Karena tidak ada underlying dokumen. Nah, mungkin perbaikan dilakukan pemerintah, betul, mendapatkan DPR, makanya baru akhirnya jadi WTP juga. Jadi kalau WTP itu pertama pencatatan akuntansinya sudah sesuai. Ada dokumen underlying-nya, ada pengukurannya sudah sesuai dengan standar akuntansi, ada dicatat. Oke. Nah, di antara ini semua itu ada yang disebut dengan pengendalian internal. Jadi gini, saya mencatat benar nih, segala macam dicatat. Tapi masalahnya lihat gitu, nih Yanuar nih ketika nyatat segala catatannya udah benar. Tapi kok ada juga yang pengendalian internal nggak benar, misalnya apa? Misalnya saya ketika nyatet nggak boleh disaksikan oleh Mas Walil sebagai supplier misalnya. Berarti pengendalian internal saya rendah. Meskipun saya mencatat dengan benar, tapi pengendalian internal saya rendah. Ini dilaporkan. Jadi artinya pembaca laporan keuangan pertama, nih angka di sini sudah disesuaikan sesuai dengan standar. Kemudian orang yang buat ini kira-kira pengendalian internalnya baik atau tidak? Seluruh kementerian lembaga semua unit itu. Inilah yang dilaporkan kedua. Jadi orang bisa mencatat dengan baik, tapi orang bisa dikatakan bahwa pengendaliannya rendah. Makanya di sini banyak catatan. Jadi walaupun ini catat benar, tetapi ternyata tanda tangan bisa menyusul. Begitulah. Ini laporan. Jadi dalam laporan keuangan hasil audit bukan hanya di pemerintah termasuk di perusahaan. Ini dua laporan yang tidak terpisahkan. Jadi ketika orang ngomong wajar tanpa syarat atau wajar tanpa pengecualian, baca itunya juga. Baca ininya terkait dengan pengendalian internalnya. Setelah baca kedua ini, ya kita juga menganalisa atas data yang sudah keluar. Misalnya, Mas Walil ternyata hitung. Loh, kok ini misalnya ada PMN. PMN itu kan biaya, masuk PMN. Nah terus PMN ini kok dividen misalnya dari BUMN gitu. Terus BUMN menciptakan hutang, kok nggak diakui gitu. Atau yang paling sederhana, kenapa akrual tentang dana pensiun itu dilaporkan oleh pemerintah, tapi terpisah. Karena tadi prinsipnya cash basis. Karena cash basis ya, belum bisa ditaruh di neraca. Betul. Nah begitu kita menyoroti kayak gitu Mas, kalau mengakui ada kewajiban pemerintah tentang dana pensiun, pegawai negeri dan sebagainya, dana pihak ketiga, pemerintah juga kan menjamin hutang BUMN. Waiver gitu, terutama untuk PLN dan Pertamina. Nah ini kan harusnya dicatat juga di laporan keuangan. Karena kalau gagal bayar, saham pemerintah hilang ya. Pemerintah yang menjamin kan. Kalau pemerintah yang menjamin kan, ya karena ada uang subsidinya juga yang diberikan pemerintah. Nah hal kayak gini bisa kita temukan di catatan atas laporan keuangan pemerintah. Ternyata pemerintah tuh ada menjamin dana pensiun, ada kemudian pemerintah memberikan waiver ke beberapa BUMN.
Nah, ini bukan mengatakan bahwa laporan keuangan kok dikasih WTP, nggak ada kaitan karena WTP hanya menyanyikan standar. Tapi begitu kita lihat analisa, kok ternyata angkanya setelah pakai regresi, oh ini ada fraud nih kayaknya. Ada fraud, ada kecurigaan. Ada kecurigaan. Ini nggak ada kaitan sama WTP. Karena itu berdasarkan analisis. Nah, makanya kalau diajukan kepada BPK, ini saya hanya menyajikan laporan keuangan yang berdasarkan ini WTP. Begitu nanti dianalisa ada ini, ada yang disebut dengan audit khusus. Khusus Audit dengan tujuan untuk khusus. tujuan khusus untuk melihat bahwa angka ini, kan kalau sekadar audit aja kan nih saya beli Surat kwitansinya. Tapi untuk mendalam kan audit yang berbeda. Dan itu menurut saya kalau publik itu sangat teredukasi. Tadi saya poin bagus dari Mas Awalil, betul sih. Dan bahkan menurut saya dalam catatan saya, di antara semua ekonom baru Mas Awalil ini yang mengangkat LKPP. Karena sebenarnya kalau kita ingin menganalisa pemerintah ya dari LKPP. Kita lihat, jadi sebenarnya pertanyaan orang tentang catatan, sebenarnya hutang pemerintah ini berapa sih? Iya, betul. Nah, itu ada kan di catatan atas laporan keuangan pemerintah. Belanja pemerintah ini kebanyakan kemana? Itu ada di catatan laporan keuangan pemerintah. Jadi kalau kita bisa membaca laporan keuangan ini dan kita bersumber ke sini, ini akan sangat kaya. Dan orang bisa melihat kegiatan pemerintah tuh dari situ. Misalnya orang selalu ribut infrastruktur. Infrastruktur itu dari pos apa? Gitu loh. Ya, betul. Ya kan infrastruktur dari pos apa? Menciptakan hutang, berapa hutang? Ya. Itu kan berdasarkan Jadi aset, berapa asetnya? Buat para pembelajar ekonomi ini mungkin saya tambahin sedikit Mas Januari. Jadi sekali lagi LKPP itu ada catatan tentang realisasi APBN. Nah, ada catatan tentang neraca kan tadi kan. Lalu ada tambahan-tambahan lain tentang SAL, tapi nantilah SAL kita diskusikan khusus. Nah, lalu ada CALK, catatan atas laporan keuangan. Nah, kan di dalam realisasi APBN dan di dalam neraca tadi kan ada diberi nomor-nomor tuh. Nanti di CALK kan diberi penjelasan buat yang mau belajar serius para pembelajar ekonomi itu tidak cukup hanya melihat tabel APBN realisasi, juga tidak cukup hanya melihat angka neraca. Apalagi yang kita baca rilisnya Kementerian Keuangan, bukan kita menyepelekan, kita kan pembelajar mau belajar. Sebaiknya kita membaca LKPP, sekedar informasi. Sebenarnya sekarang ini LKPP agak makin tipis Mas Januar. Jadi dahulu LKPP itu ketika dilaporkan itu kurang lebih 480 halaman. Baru tahun ini 267 halaman. Cuma lampirannya yang banyak. Jadi LKPP itu pakai lampiran lagi, tapi dijelaskan di depan oleh Menteri Keuangan sendiri bahwa lampiran itu adalah bagian tidak terpisahkan. Nah, lampirannya bisa 800 halaman. Jadi kita sebagai pembelajar ya mau nggak mau kan ada nomornya, nggak harus kita baca utuh begitu. Ini lebih lanjut dilihat di sini. Nah, salah satu tadi sudah diangkat Januar tadi, misalkan klaim bahwa selama ini prioritas kepada membangun infrastruktur khususnya jalan, irigasi dan ya sebutlah konektivitas. Konektivitas itu kan ya bandara ya apa saja. Ya kalau di laporan keuangan perusahaan saya baca nanti silakan dikomentari. Itu kan ya dibelanjakan, ada belanjanya namanya belanja modal kan kurang lebih begitu ya. Belanja modal. Tetapi kemudian ketika di belanja modal itu jadi aset, dia masuk di aset. Nah, aset di aset itu ada lagi rinciannya. Nah, salah satunya adalah aset tetap kan. 60% dari 55 sampai 60% dari aset pemerintah itu aset tetap. Lalu ada aset investasi jangka panjang itu yang tadi di BUMN kan. Nah, ke aset tetap dulu. Di aset tetap ini dirinci lagi, ada tanah. Nah, salah satu yang mungkin perlu kita pembelajar ekonomi, kita sama-sama lah mempelajari lebih rinci adalah yang berjudul jalan, irigasi dan konektivitas. Nah, itu cukup mengherankan saya Mas Januar. Ya saya baca nih tidak tanggung-tanggung ya dari 2013 saya susun. Nah, itu sayangnya mungkin ini juga himbauan kepada Kementerian Keuangan. Harusnya kan yang begitu disajikan time seriesnya, jadi kita para pembelajar itu tinggal mengunduh Mas. Tapi kalau kita mau di BPK mau di Kementerian Keuangan itu yang ada hanya laporan tahunan sehingga kita harus satu-satu dimasukin. Nah, tapi kalau memang mau bergabung di kanal kita, di YouTube saya, di Twitter saya, kita fair saya, kita sediakan buat semua. Nah, kembali ke sini, yang menarik buat saya di 5 tahun terakhir, 4 tahun baru kan, karena 2023, itu sebenarnya nilai jalan
irigasi dan turun Mas, turun sedikit. Saya pelajari kenapa, nanti silakan dikomentari. Ya memang untuk aset tetap tuh ada ketentuan mulai 2013 dilakukan penyusutan kan, ada aturan penyusutannya. Nah, lalu kan ada tambahan juga, berarti kan nilai yang tersaji itu adalah nilai tambahan baru terhadap jenis aset itu. Nah, akibat belanja tadi dikurangi dengan penyusutannya. Nah, secara neto Mas, itu pelan-pelan turun. Jadi nilainya sekitar 550-an triliun tuh. Nah, jadi ini kan saya jadi bertanya-tanya, loh, selama ini yang disebut bangun jalan, bangun apa di luar jalan tol ya, kan aja. Itu berarti kan apa ya, narasinya saja karena buktinya tidak jadi aset. Benar nggak cara saya baca begitu? Ya, pertama gini, karena memang ada ketentuan dalam standar akuntansi ngitung penyusutan. Ya, Jadi kalau saya ngakui jalan, Ya. aset tetap saya sekian kilometer. ya. Nah, ada yang disebut dengan penyusutan, tapi kan dia aktiva tetap. Aktifat tetap betul. Nah, aktiva tetap tuh dia akan selalu dinilai berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar ya. Nah, berarti kalau dia terjadi penyusutan nilai wajar, berarti mungkin jalannya udah mulai rusak, Ya, betul. jembatannya rusak, gitu loh. Iya, iya, Jadi iya. ada valuasi Ya. yang mengatakan terjadilah penyusutan nilai wajar. Nah, nanti kalau sudah neto-neto begini, nanti ada Mas Awalil yang menyoroti terus. Iya. Nanti ada lagi ilmu silatnya. Ya. Nanti dia lakukan revaluasi aset. Karena revaluasi aset itu harga tanahnya pasti naik kan? Iya, betul. Jadi ini main-main akuntansi itu begini Ya. Mas. Jadi main-main akuntansi itu Ya. kalau misalnya orang menganggap bahwa kok asetnya turun ya karena nilai Iya. wajar turun. Nah, gimana caranya kalau misalnya nanti udah ada orang menyoroti nilai wajar, dia akan lakukan revaluasi Iya. nanti. Tapi ini kan transaksinya transaksi akuntansi, tidak Transaksi akuntansi. tidak real. Tapi apa yang ditemukan Mas Awalil sebenarnya menunjukkan satu kualitas infrastruktur yang rendah menurut saya. Ya, oke. Kalau bisa sampai terjadi nilai penyusutan Iya. lebih Lebih besar daripada pembiayaan baru. nilai pembiayaan baru. Artinya barang-barang ini penurunan nilainya, Bagus ini. penurunan nilai berdasarkan valuasi jalannya itu menurun. Berarti kualitasnya rendah. Nah, kalau kita soroti lagi korupsi kan? Oh kok di WTP tidak ada kaitan dengan WTP. Justru kita bisa jadi- mendapatkan analisis ya, itu karena adanya WTP. Jadi kita ini para pembelajar ekonomi ini punya jalan masuk untuk Iya. melakukan Ya. kajian. Bukan hanya terhadap soal ini kan. terhadap- Jadi WTP itu penting untuk kita meyakini data yang kita pakai itu sudah benar ada. Memang benar-benar disajikan Ah. oleh KL bersangkutan, oleh pemerintah, diogen oleh BPK. Iya, datanya Substansinya benar. kita harus Substansinya pelajari. memang bukan urusan BPK. Ya, oke. Dan menurut saya kembali juga sama yang dikatakan Mas Awalil tadi. Coba kita lihat di negara-negara maju. Ini data ini bisa kita ambil time series. Ini bukan hanya neraca LKPP pemerintah pusat loh. Orang juga belum terbiasa dengan laporan keuangan Otoritas Moneter Bank Indonesia. Betul. Ya kan? Nah, Channel kita sudah ngulik-ngulik. orang juga belum bicara tentang Iya, benar. laporan keuangan dana jaminan sosial. Itu yang kita belum ya. Yang terkait negara di tiga ini, LKPP, Iya. laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan BI atau Otoritas Iya, Moneter. iya. Yang ketiga adalah laporan keuangan pelaksanaan dana jaminan sosial, baik Iya. BPJS Kesehatan maupun BPJS Iya. terkait negara. Ketiga adalah konsolidasi laporan keuangan BUMN sebetulnya. Karena Harusnya. BUMN. Hal-hal kayak gini, datanya itu sudah open to publik. Ya, harusnya ya. Sehingga wajib. ketika awal kita mau menganalisa apa kaitan antara operasi moneter dengan Iya. fiskal, Nah, ya. ini kan antara kaitan dua laporan keuangan ini, ya kan? Apa kaitan antara dana jaminan sosial dengan stabilitas misalnya? Kan kaitan yang tiga ini. Apakah benar BUMN sudah menjadi agent of development kaitan ini? Iya. Semua ini sumbernya laporan keuangan. Kalau BUMN laporan keuangan korporasi, BUMN harus bisa kita konsolidasikan. Kalau kita namanya jaminan sosial juga menganut kepada standar akuntansi jaminan sosial, BI dan pemerintah. Ini saya mendorong bahwa orang menganggap saya sudah terbuka, ya silakan aja datanya PDF 400 halaman. Iya. Capek mata kita. Udah gitu kita harus input lagi. Iya, benar. Minimal kalau menurut saya, ya sediakanlah laporan keuangan. Executive summary-nya lah. Angka-angkanya Mas. Jadi kalau saya lihat di Amerika Serikat ya Mas. Iya. Kalau di Amerika Serikat, akun-akunnya itu bisa kita pilih, nanti kita bisa ngambil datanya. Bebas ya. Bebas, tapi kita nganalisa sendiri. Ya, analisis sendiri. Tapi data itu sudah dalam bentuk data gitu. Data, nggak harus baca-baca Oh, begini. nggak usah baca. Jadi baca ya baca laporannya. Iya. Nah, jadi kalau menurut saya
Ya itu memang harus dilakukan. Tapi kalau itu dilakukan, mungkin pemerintahnya nggak siap juga. Jadi ini penting ya buat para pembelajar ekonomi. Silakan diuji dengan masuk laman Kementerian BUMN kah, laman Kementerian Keuangan kah, atau laman BPK sendiri ya. Khusus LKPP ini ada dua, kalau LKPP ini di BPK dengan di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan disajikan dalam juga oleh Ditjen Perbendaharaan Negara dan sebagainya. Tetapi bentuknya PDF dan laporan tahunan. Padahal kita tuh sederhana banget. Menurut saya BI lebih bagus dalam hal ini. Bank Indonesia ini, tapi tentang laporannya sendiri enggak. Tapi banyak data di BI itu disajikan dalam data Excel, bahkan kita boleh mendownload Excel dan kurun waktunya 10-20 tahun. Tapi LKPP ini tidak ada, Mas. Coba Mas Walid. Tidak ada. Saya ingin men-challenge satu aja. Laba moneter. Iya. Oke. Laba moneter ini kan nanti masuk ke saldo BI nih, sama kayak saldo BI. Orang ya kan ketika bicara misalnya, wah ini nilai tukar begini. Kita kalau ada data ini, kita bisa melihat ternyata dalam hal rupiah kita katakan pelemahan dari 14.000 sampai 15.000, ternyata laba moneternya tinggi. Iya. Nah ini kalau terlalu terbuka, orang akan bilang kan, kok BI-nya laba moneter, nilai tukarnya lemah. Iya. Ini kenapa makanya menurut saya digiring orang untuk tidak pakai ke laporan keuangan. Orang menganalisa BI juga tidak ada laporan keuangannya loh. Saya melakukan, Mas. Orang juga menganalisa pemerintah tidak dari laporan keuangan pemerintah pusat. Padahal saya ingin betul. Apa yang dikatakan Mas Saul itu penting, bahwa LKPP, laporan keuangan BI gitu ya, laporan dana jaminan sosial, laporan BUMN, itulah sebetulnya hak publik. Itulah hak publik, disinilah publik bisa menilai bahwa Anda itu sebetulnya sudah bekerja dengan benar. Jadi WTP-nya itu untuk mengatakan datanya benar. Supaya kita enak lah makanya. Ya, ternyata misalnya kita setelah lihat dengan burden sharing, ternyata ongkos moneter naik misalnya. Itu kan harus dianalisa. Jadi kita bungkus nih untuk soal LKPP, Mas. Saya dengan Mas Yanuar ini sepakat bahwa LKPP ini betul-betul harus merupakan sumber informasi yang makin banyak diketahui publik, makin jadi perbincangan terutama bagi kaum terpelajarnya lah. Itu penting ya, harus ada. Dan kalau perlu BPK, ini bahkan kita usul saja nih, BPK kan bisa membiayai lah diskusi-diskusi publik tentang itu. Ya tidak berapa banyak mahal kan, kalau benar-benar memang ingin, itu kan meringankan kerja BPK juga sebenarnya, mestinya kan. Coba kayak gini Mas, kualitas hutang misalnya. Ya betul. Kualitas hutang, kan kita bisa lihat angkanya, oke berapa hutang baru diterbitkan. Ternyata itu dipakai ke belanja misalnya. Kualitas hutangnya bisa kita lihat apa? Berapa kualitas aktiva produktif yang diciptakan, yang tadi Mas Awalil bilang. Ternyata netonya ke aktiva tetap malah turun. Itu kan bisa kita lakukan karena ada LKPP. Jadi kalau menurut saya ini harus diperluas. Bahkan menurut saya ekonom bahkan parlemen. Itu sudah ini masuk nih kuncinya. Parlemen. Jadi jangan terjebak juga dengan membahas APBN gitu ya. Kita ke sini tepat sasaran aja. Misalnya bunganya sekarang 6%. Ternyata kualitas aktiva produktif atau penambahan aktiva produktifnya cuma 4%. Wah ini bagus ini. Ya kan? Betul. Aktiva produktif 6%, bunga hutangnya 6%. Defisit. Jadi kita akan bilang bahwa di mana kita mengkritisi hutang suku bunga yang tinggi bukan dari persoalan hutangnya, tapi dari kualitas belanja. Ternyata kok udah bunganya 6%, ada kualitas aktiva produktif. Dan kualitas belanja itu bisa kita telusuri dari LKPP keuangan pemerintah. Di situ kuncinya LKPP menjadi kunci kita untuk melihat kinerja. Bahkan saya perlu informasikan nih pada pembelajar ekonomi bahwa dalam beberapa tahun terakhir LKPP itu disajikan, kalau dulu dokumennya itu langsung Mas Yanuar kan antara LKPP dengan lampirannya itu jadi satu dokumen PDF tuh sehingga bisa 800-900. Sekarang dipisah, tetapi buat orang yang tidak julik ya itu nggak tahu lampirannya di mana. Ternyata ini sekaligus informasi. Saya aja sempat lama tuh nyari. Ternyata di laporan LKPP itu nanti ada barcode Mas di ujung. Nah barcode itu kita scan, kita dapat file lampiran di Google. Itu saya kadang bingung saya, maksudnya apa? Ngomong itu cuma tinggal dijadiin satu, ataupun kalau dua ya ditaruh saja di BPK. Nanti kalau orang yang kayak Mas Awil itu banyak,
Dia akan buat lagi tuh trik kayak begitu. Jadi Iya. kan saya udah transparan, ya dicari aja, tapi dibuat berputar-putar gitu. Iya. Jadi kalau menurut saya sih ya yang harus kita dorong ya data Ya, itu data. harus ada gitu, harus ada data. Jadi kalau kita sekarang ngomong bahwa era big data itu dululah disediakan. Ya. Nah, khusus bagian dari LKPP neraca tadi, mungkin biar lebih tegas lagi. Kan neraca itu ada aset, ada di sebelah kirinya ada Pasifan. kewajiban, ada modal di pasifannya. Nah, tentang kewajiban itu benar nggak kalau saya ini mengartikan kewajiban itu sama dengan utang? Sama. Nah, sama. Nah, lalu tadi kan sudah disinggung tuh, kalau utang yang diumumkan rutin oleh pemerintah itu ada di APBN kita. Jadi APBN kita ini rilis dokumennya pemerintah tiap bulan tentang realisasi sementara selama sampai bulan bersangkutan. Lalu di ujungnya ada data tentang posisi utang di akhir bulan itu. Nah, sampai nanti pas Januari nanti ada posisi Desember. Nah, itulah yang umum dikutip tentang utang gitu. Seperti sekarang dikutip 8.500 kan ini bulan-bulan ini. Tapi dari penelusuran saya sesama 31 Desember datanya, data LKPP itu tidak sama dengan informasi itu. Tadi waktu 31 Desember 2023, utang yang resmi diumumkan itu adalah 8.145 triliun, tepatnya 8142 setelah audit. Sementara kalau di LKPP yang sudah audit itu tadi 9.530, selisih hampir 1.400 triliun. Benar nggak kalau saya memakai bahwa ini juga sebetulnya harusnya makanya yang di LKPP? Gimana itu, Mas? Ya, kalau pemerintah mengatakan mengumumkan hutang, Iya. itu dia mengumumkan sudah berapa surat utang negara yang dia Iya. terbitkan. Betul. Tapi kan dampak dari penerbitan surat hutang itu akan menimbulkan kewajiban lain. Oke. Misalnya kewajiban bunga, ada impairment, ada segala macam itu juga menambah. Iya. Kemudian ada hutang pemerintah misalnya waiver tadi gitu ya dan sebagainya. Ya kalau kita ingin mengatakan berapa hutang pemerintah yang benar, pemerintah menyebutkan angka di LKPP 9.100, 9.500 sekian, dan dia membreakdown yang bentuknya SBN berapa, yang bentuknya pinjaman lain berapa. Jadi gini loh, ada semacam kecenderungan bahwa utang itu adalah surat utang negara tadi, padahal dia ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Dan bahkan ketika kita ngomong konsekuensi, ketika pemerintah misalnya mengakui PMN di aset pemerintah, modal pemerintah di BUMN, berarti pemerintah juga mengakui hutangnya BUMN. Gitu loh. Nah, itu kan ditambah juga Mestinya. karena perusahaan pemerintah. Ya kan? Nah, terus tadi ada jaminan sosial. Jaminan sosial itu punya negara juga. Nah, Berapa total kewajibannya? Jadi kalau kita ngomong, kalau kita bicara negara kayak Amerika Serikat, dia mengakui akrualnya juga, Mas. Itu bedanya. Makanya dan dipublikasi makanya orang bilang misalnya Amerika aja 90% dari itu berhasil. karena dia mengakui Seluruhnya akrualnya itu juga. yang enggak. Nah sekarang kalau kita hitung sama akrualnya juga, mungkin kita nggak 30% juga gitu. Sudah saya hitung, Mas. Kalau mengakui yang LKPP itu sekitar 45. Kalau misalnya, nah ini satu kan yang sekalian komentari. Tadi kan saya sudah dijelasin oleh Mas Yanuar bahwa ada kewajiban program pensiun kan. Program pensiun itu baik kepada yang masih aktif, artinya dana yang disisihkan untuk yang aktif untuk dia pensiun, maupun yang memang sudah dibayari tiap bulan. Karena kita dulu ada kelolaan kita ini tidak menyerahkan seluruhnya kepada asuransi kan. Nilainya per 31 Desember kemarin 3.125 triliun. Itu tidak ada di neraca. Karena seperti kata sampean tadi, karena itu akrual gitu dan akrual. Tetapi memang di beberapa negara kan dimasukin itu. Nah, yang lain lagi adalah dulu itu peristiwanya, saya sudah selidiki LKPP dari 2004 sampai 2023, itu baru ada di 2019, Mas. Jadi ada di CALK, jadi para pembelajar ekonomi tentang program pensiun ini dijelasin di catatan atas laporan keuangan, itu pun dalam box. Ya ini nggak apa-apa nih buat belajar biar ini kalau jadi bukanlah sesuatu yang misalnya subbab yang membuat kita ini. Jadi para pembelajar harus jeli itu dimasukin dalam kotak lain-lain mas namanya. Nah itu cuma 2-3 paragraf. Tetapi saya lihat di situ ada keputusan Menteri Keuangan. Jadi kan hitungannya itu atas dasar hitungan Menteri Keuangan itu dari itu. Nah
Saya belum tahu masih selidiki, tapi sementara penelusuran saya memang dulu didesak oleh BPK. Jadi BPK sudah mengingatkan itu harus dimasukin di CLK, ada di CLK. Nah menurut Mas Januar yang begini bisa nggak didesak? Tentu dengan perhitungan yang lebih utuh ya, bukan 3125. Toh bisa dipisah tuh Mas. Kalau yang orangnya sudah benar-benar pensiun apa dan dulu duitnya dipakai pemerintah waktu dia kerja, kan gampangannya gitu. Mengapa tidak bisa diperlakukan? Karena toh sudah pasti dibayarkan. Ya, Gimana? jadi kalau menurut saya, Sebagian lah tidak 3125. kalau kita ingin membandingkan dengan negara lain rasio hutang terhadap GDP, berarti kita juga harus merubah standar akuntansi pemerintahan kita. Kita mengakui juga yang akrual, Iya. ya kan? Karena akrual itu juga menunjukkan presisi. Coba Mas bayangin Mas awalnya, karena tidak mengakui akrual. Kalau kita lihat Tapera itu kan ada beberapa yang dia tidak bisa bayarkan, padahal pegawainya harus sudah terima karena sudah pensiun. Wong dia dulu dipotong gajinya kok ya. Dipotong gajinya belum bisa bayarkan, terus pensiun yang terlambat. Ini kan sebetulnya kenapa bisa terjadi? Karena pemerintah tidak mempertimbangkan akrual dalam laporan keuangannya. Jadi kalau menurut saya Mas Awalil ya karena kita segini senang membanding-bandingkan ya, dan apalagi kita kemudian bukan kita yang mulai loh, ini yang mulai pemerintah. Membanding-bandingkan dan kayaknya bangga banget kayak negara yang paling kecil dalam GDP. Iya. Ya kalau gitu standarnya juga ikut negara-negara itu. Akrualnya juga diakui dan termasuk juga akrual itu berapa sih bagian dari dana jaminan sosial yang pemerintah harus jamin gitu loh. Berapa yang terkait dengan hutang BUMN yang pemerintah jamin. Sehingga kita bicara ke angka yang memang ya apal dengan apal kalau membandingin kan. Iya, mungkin Amerika kalau cash basis juga kecil. Oke. Gitu dia kan tapi karena dia juga mau menggabungkan akrualnya ya. Gitu. Gitu ya para pembelajar ekonomi untuk sesi ini yang penting kita menyampaikan pesan kami berdua bahwa ada yang disebut dengan laporan keuangan pemerintah pusat dengan berbagai rincian. Rinciannya itu yang utama antara lain memang realisasi. Tetapi yang jarang dibicarakan publik adalah neraca dengan segala keterangannya. Kemudian di dalam LKPP itu ada yang namanya catatan atas laporan keuangan yang halamannya justru lebih banyak daripada tabelnya. Itu perlu dibaca. Dan setelah CLK itu kemudian biasanya ada lagi item lampiran, lihat lampiran. Jadi misalnya tadi tentang nilai jalan, ada lampirannya. Beberapa jalan irigasi kadang, ada nggak ada. Kemudian tadi PMN kepada BUMN, nanti di lampiran bisanya Mas. Nah tadi seperti kata Mas Januar, yang waiver kepada BUMN itu kurang dijelaskan Mas. Ada tapi verbal tuh, saya sudah baca. Nah tapi kita bisa lihat di lampirannya masing-masing itu dari yang di bawah Kementerian Keuangan dengan di bawah BUMN terutama yang besar. Oke itu bisa kita pelajari bersama dan bagaimanapun kita ekonom juga terbatas ya kalau kita tadi melototi kalau ini makin luas makin banyak tenaga-tenaga muda seperti para pembelajar ekonomi ini ikut bareng-bareng kita tulis kita utarakan ya toh kita mungkin bisa ini kita dorong lah dan ini sekaligus himbauan kepada terutama PPK ya dan DPR kalau pemerintah ya senang aja kalau makin nggak diawasi jadi PPK kita sangat menganjurkan cobalah laman BPK itu lebih user friendly, terutama kepada kami para pembelajar ekonomi. Sajikan data time series, syukur dalam bentuk Excel, kan begitu. DPR kemudian kita mengimbau nih yang namanya DPR itu jangan ribut hanya pada saat pembahasan APBN-nya. Itu pun tidak ribut banget sebenarnya kalau menurut kita. Nah, jadi KPP itu Mas di Amerika Mas, Banggar badan anggaran itu data apa aja ada loh. Nah, nggak bisa ambil. Jadi ada websitenya khusus untuk Banggar. Oh, jadi mereka punya pembanding ya? Punya. Jadi misalnya data laporan keuangan pemerintah pusat, laporan BI, laporan segala macam, itu ada Mas. Kalau kita masuk ke websitenya badan anggarannya Senat. Parlemen lah ya. Parlemen. Nah, itu kita jadi begitu ya. Iya, kalau kita sekarang nggak bisa desak pemerintah, kita desak DPR. DPR. Nah, bahkan ini sekedar informasi buat pembelajar ekonomi kan APBN itu ditetapkan dengan undang-undang. Jadi artinya kekuatan hukumnya itu besar itu pemerintah dan DPR. Nah nanti ketika dia realisasi dia harus dilaporkan kan tadi sudah pemerintah melaporkan ke BPK, BPK mengaudit dikembalikan ke DPR. DPR itu bersidang Mas untuk menerima. Jadi ada undang-undang lagi, tapi nyaris tidak banyak yang dengar ini. Ada undang-undang tentang realisasi APBN. Nah tapi saya sudah perhatikan pembahasannya itu hanya di pleno sejam 2 jam gitu lah. Artinya berarti kan ya mohon maaf ini mudah-mudahan saya tidak benar nih pada anggota DPR atau anggota DPR karena pleno itu berarti kan nggak baca tuh LKPP-nya. Nah
bagaimana kalau kita menganjurkan DPR ini cukup waktu dan tidak harus DPR-nya kan dia bisa tenaga ahli. Jadi kita syarat tenaga ahli Banggar itu juga bukan hanya menemani satu orang DPR atau hanya di praksinya. Gini, Tapi Mas, bisa Napoli. nggak legislatif itu punya tenaga ahli yang independen? Harus. Oleh Itu yang oleh namanya ini. dengan budget office kan di parlemen. Jadi Mas, WTP ya bukan mengatakan substansi beres. Jadi kalau kita lihat di rapat umum pemegang saham perusahaan, dia udah dikatakan wajar WTP kan oleh WTP oleh auditor. oleh akuntan independen. Tapi grup-grup investor besar mempertanyakan substansinya. Itulah yang mengakibatkan grupnya menjadi dinamis. Iya, iya. Nah, artinya kalau ketika laporan realisasi sesuai undang-undang yang Mas Awalil katakan, dia akan menjadi dinamis bukan ketika DPR mengatakan ya ini udah WTP, tapi DPR mengkuliti angka-angka yang sudah WTP itu, mempertanyakan sehingga akhirnya publik bisa belajar. Ya, Oh, publik belajar. ternyata kualitas aset produktif kita segini. Itu tidak ada kaitan sama WTP. Jadi hindarkanlah narasi kalau udah WTP seolah-olah semua selesai. WTP itu baru mengatasi yang namanya bahwa itu diasajikan dengan benar sesuai standar akuntansi. Soal substansi itu hal yang berbeda dengan WTP. Ini kita tutup ya, kita ngutip omongannya Yanwar sendiri di channel ini juga pada sesi yang lain, itu bahwa Yanwar ini berpendapat sebenarnya sistem ekonomi dan politik itu mau demokrasi banget, mau setengah demokrasi, mau ini, tetapi dia tetap harus yang paling pokok itu adalah bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan kehidupan rakyat. Dan tadi Yanwar di sesi itu juga mengatakan yang paling serius dari semua itu adalah korupsi. Jadi kan begitu. Nah, maka pembicaraan kita tentang LKPP ini kan kalau ini makin menjadi pembicaraan publik, apalagi publik-publik yang kritis terpelajar dan DPR punya kekuatan untuk mempertanyakan, maka ini akan sedikit atau sekurang-kurangnya meminimalisir fraud, meminimalisir kemungkinan korupsi. Kan gitu. Siap. Begitu ya. Terima kasih pada Mas Yanwar. Terima kasih Mas Walil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.